Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Coba ketua kelas memimpin berdoa. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Ya, semangat. Mana sehat? Alhamdulillah kita sehat. Meskipun dalam musim hujan, kita tetap menjaga kesehatan kita, ya, karena musim pancaroba, ya, biasanya batuk pilek, ya, itu sering menyerang kita, makanya kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Sebelum kita untuk pembelajaran untuk menanamkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan satu buah lagu wajib, ya, untuk menanamkan rasa nasionalisme. Benar? Silahkan berdiri anak-anak, kita nyanyikan lagu. Silakan duduk. Tadi sebuah lagu nasional atau wajib dari Sabang sampai Merauke, ya, yang mengingatkan kita seperti materi yang akan kita pelajari, menunjukkan negara kita banyak pulau. Makanya saya ambil sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke. Belum kita melangkah ke pembelajaran ke materi, coba siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Coba. Ya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Nah.
Ya, karena materi kemarin yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, di mana setiap daerah itu mempunyai suatu keunggulan masalah komoditas, ya. Seperti contoh saya akan menunjukkan ini, ya. Ini buah apa, anak? Ya, buah apel. Dari kota mana? Ya, Malang. Kalau ini buah apa? Salak. Dari pulau? Ya, Bali. Seperti materi kemarin yaitu keunggulan dan keterbatasan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, terjadi suatu keunggulan masalah komoditas buah apel. Ya, nah, di Pulau Bali keunggulannya saya kasih contoh apa nih? Buah salak. Nah, dari keunggulan ini ada interaksi, ya, sehingga terciptalah perdagangan antar pulau. Di Pulau Bali yang surplus salak bisa dikirim ke Malang, di Malang yang surplus apel bisa dikirim ke Bali, sehingga terjadilah perdagangan antar pulau, ya, seperti yang akan kita pelajari ke materi yang hari ini, yaitu perdagangan antar pulau atau antar daerah. Saya kasih contoh dua buah komoditas ini, ya, yang apel dari Malang, yang salak dari Bali. Ya, itu hanya contoh sebagai persepsi kita. Nah, itu. Setelah mempelajari materi, saya akan buka tujuan pembelajaran dulu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis perdagangan antar pulau. Yang kedua, menganalisis faktor dan tujuan perdagangan antar pulau. Yang ketiga, menyusun laporan secara tertulis hasil dari diskusi tentang perdagangan antar pulau. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang perdagangan antar pulau. Metode pembelajaran yaitu diskusi, dan model pembelajarannya adalah problem based learning. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita membahas ke materi, kita akan saya akan memutarkan suatu video permasalahan, ya. Video permasalahan yang ada di materi ini.
berpuluh tahun, masyarakat perbatasan di Kecamatan Bentikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memenuhi kebutuhan sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya mengandalkan negara tetangga Malaysia. Sehari-hari warga dusun bekerja sebagai petani dan juga berladang. Hasil kebun mereka berupa sahang atau lada, jahe, dan cabai. Semua hasil perkebunan tersebut dijual ke Malaysia, sebab akses jalan lebih mudah dan dekat ke Malaysia ketimbang harus menjual ke Tikong. Warga terbiasa berjalan kaki melewati jalan semak belukar yang mendaki dan menurun menuju Malaysia untuk menjual hasil kebun mereka. Baik laki-laki atau perempuan terbiasa memikul berkilo-kilo hasil kebun menggunakan keranjang bambu yang talinya disangkutkan ke kepala. Warga dusun di Kecamatan Bentikong ini keluar masuk Malaysia tanpa menggunakan paspor. Mereka hanya mengandalkan kedekatan emosional dan kekerabatan sebagai sesama suku Dayak Melayu. Suku Dayak yang bermukim di sepanjang perbatasan Indonesia di Kabupaten Sanggau dan Sarawak, Malaysia. Tak jarang saat pulang dari Malaysia, warga dusun bertemu dengan anggota Tentara Nasional Indonesia menjaga perbatasan. Boleh kita periksa saja nih, Bu? Boleh? Lihat. Dari kerajaan di Indonesia aja, Bu, ya. Biar bisa, biar kita NKRI. Negaranya apa? Banyak biaya. Ya, dalam negeri aja, Bu, ya. Berapa jam? 2 jam setengah. Jalan terus, jalan. Ya, itu tadi video permasalahan kita. Coba dari penayangan video ini, siapa yang mau menanggapi? Coba angkat tangan. Ya, Sasa, coba. Dari video yang saya lihat, saya bisa menyimpulkan betapa luasnya Indonesia dan dapat terjadi kegiatan konsumsi ke luar negeri. Ya, bagus. Ayo, siapa lagi yang ingin menanggapi dari penayangan video ini? Saya, Ya, kita pergi. kegiatan perdagangan di luar negeri sangat disayangkan, mengingat di dalam negeri ada barang-barang tersebut. Alangkah baiknya jika perdagangan dilakukan di dalam negeri karena bisa menambah pendapatan masyarakat. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menanggapi dari video? Saya, Oh ya, dari video tersebut saya mengamati tentang pulau tersebut karena sehingga untuk mendapatkan barang dari Indonesia lebih banyak sehingga membeli dari Malaysia karena kapal jarak. ya bagus. Ya, anak dari apa?
video tersebut kalian sudah bisa mengamati atau memberi penguatan ya. Nah, di sini saya akan memberi penguatan ke video tersebut, yaitu jadi di dalam video tersebut ya, di wilayah Antikom itu Provinsi Kalimantan Barat ya. Di situ diceritakan bahwa masyarakat Antikom tersebut melakukan transaksi perdagangan ya, atau kebutuhan pokok itu ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia. Kenapa kok tidak sesama pulau atau daerah terdekat? Karena masalah di Antikom tersebut mungkin ada infrastruktur seperti jalan yang rusak, ya. Terus jauhnya pasar kebutuhan pokok, ya, yang ada di dalam negeri, ya, sehingga warga atau penduduk tersebut memilih membeli atau berdagang ke luar karena jauhnya pasar dari tempat tinggalnya. Nah, itu. Jadi di dalam pulau tersebut kurang atau minimnya kegiatan antar pulau, ya, sehingga dalam hal ini dengan adanya minimnya kegiatan perdagangan antar pulau sangat disayangkan sekali ya, karena dengan adanya perdagangan itu bisa meningkatkan perekonomian daerah tersebut ya, juga masyarakat tersebut ekonominya juga akan bertambah. Nah, itu hanya sekilas dari penguatan video tadi. Nah, untuk itu maka saya akan mengelompokkan kamu ya dalam bentuk diskusi ya. Coba kamu membuat kelompok ya, satu kelompok ada 4 anak yang heterogen ya, ada laki-laki ada perempuan. Coba kita bentuk kelompok berhadapan-hadapan ya. Yuk coba. Tuh. Ini mereka mana ini? Ya sini. Si Regi. Nah. Kan. Sudah terbentuk ya kelompoknya? Ya. Nah, setelah kalau terbentuk, saya akan membagikan LKPD dan bahan ajar setiap kelompok. Karena hari ini Bapak Ibu akan buka ya, jika selesai dulu karena Anda bisa belajar semula. Jadi tolong sama dengan bulan tidak usah mampir segera pulang ke rumah. Dia tidak ditangkap atau politik karena tetap masih ada pembelajaran ya. Ya, semua sudah menerima LKPD sama bahan ajar. Ya, nah, sebelum mengerjakan nanti kamu ini ada petunjuk mengerjakan LKPD. Ya, itu ya kamu tulis nama kelompok, amati gambar ya. Di situ LKPD, terus tentukan sumber daya alam
apa saja sudah diajarkan setiap daerah. Untuk anak-anak ekstra miroat sekarang juga bisa masuk ke musola. Ya, sekali lagi untuk kelas 7 ABC yang mengikuti ekstra miroat sekarang juga bisa masuk ke musola. Ini petunjuk LKPD-nya nanti kamu kerjakan dalam diskusi. Nah, sebelum kita membahas diskusi, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Ya, ini untuk yang mengikuti karawitan, berarti yang mengikuti karawitan langsung masuk atau ke sanggar. Mas Rikan, ya untuk karawitan, sekali ekstra karawitan bisa langsung ke lokasi latihan yang lewat langsung ke musola dan akan segera kita absen. sebelum kita mengerjakan diskusi, saya hanya akan memberi materi terlebih dahulu masalah pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ya. Sebelumnya ini apa yang dimaksud dengan pengertian perdagangan? Siapa yang tahu perdagangan apa? Coba. Ada enggak yang tahu? Ya, apa tentang perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan. Ya, bagus. Ya, itu salah satu pengertian dari perdagangan. Ya, saya ulangi. Ya, merupakan suatu kegiatan menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Itu pengertian dari perdagangan. Juga bisa pengertian perdagangan begini adalah pertukaran barang, jasa, aset atau uang secara sukarela antara satu orang dengan orang lain atau organisasi satu dengan organisasi yang lain, yaitu pengertian masalah perdagangan. Nah, perdagangan di sini muncul, ya, perdagangan di sini muncul karena kemampuan manusia atau daerah atau negara menyediakan barang kebutuhan terbatas yang mengakibatkan terjadinya saling ketergantungan sehingga timbullah suatu perdagangan karena daerah satu mungkin kekurangan dengan barang atau produk lain, barang daerah lain kelebihan, maka ada ketergantungan, ada interaksi, maka timbullah suatu perdagangan. Itu sekilas perdagangan. Nah, kegiatan perdagangan dan pemasaran mempunyai peranan penting terhadap perkembangan suatu daerah. Usaha perdagangan dapat mempertinggi nilai suatu barang, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat dan jenis dan kualitas barang, serta memperluas pergaulan hidup antar manusia atau antar daerah. Ya. Jadi selain untuk meningkatkan kualitas ekonomi, perdagangan juga memperluas pergaulan hidup, ya, antar manusia.
pengertian perdagangan antar pulau, ya, mengingat di negara kita adalah negara kepulauan di mana sosial dan budaya masyarakat kita yang berbeda-beda, ya, mulai dari apa ya, agamanya berbeda, suku berbeda, mungkin ras, ya, terus bahasanya juga agak berbeda atau logat bahasanya berbeda. Nah, dari perdagangan, dari sosial masyarakatnya itu mungkin dari mata pencahariannya juga berbeda, ya, terus taraf kependidikannya juga berbeda, sehingga dengan adanya tingkat kemakmuran yang berbeda juga mempengaruhi tingkat atau konsumsi masyarakat, ya. Dengan adanya perdagangan antar pulau ini, ya, masyarakat yang menginginkan suatu barang, ya, di pulau lain, adanya kegiatan perdagangan ini bisa mendapatkan barang meskipun barang tersebut tidak dihasilkan di daerahnya, ya. Juga dalam perdagangan antar pulau ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk memperoleh keuntungan, ya. Nah, mungkin dari daerah yang surplus, contoh begini, misalnya komoditas buah, ya, buah yang daerah surplus mungkin harganya agak murah, ya, karena apa? Kelebihan dari buah tersebut, ya, contoh buah durian gitu, ya. Kalau buah durian misalnya di daerah tersebut kelebihan buah durian, harganya buah durian tersebut murah. Nah, kemudian buah durian dijual ke kota yang tidak menghasilkan buah durian, sehingga harga buah durian tersebut akan mahal. Nah, itulah, ya, untuk mencari keuntungannya, karena dari daerah yang surplus buah durian ke daerah yang minus buah durian, sehingga dengan perdagangan ini buah durian akan nilai ekonominya akan tinggi, ya, karena di daerah tersebut buah durian mungkin tidak ada atau langka, ya. Itu contoh tujuannya perdagangan. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, terus yang kedua, memperluas jangkauan pasar, ya. Maksudnya begini, ya, perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau itu maksudnya memperluas jangkauan pasar, ya. Itu jumlah konsumen yang mengonsumsi suatu barang tersebut akan menjadi banyak, ya, itu, dan tersebar di berbagai daerah, ya, sehingga barang tersebut bisa dinikmati atau dikonsumsi bukan hanya satu lokal penduduk di situ aja, sehingga bisa dinikmati oleh daerah lain. Nah, itu tujuan dari perdagangan antar pulau, ada dua tujuan, ya. Tuh. Ya. Ini, ya, perdagangan pulau, perdagangan antar pulau. Di sini ada perbedaan faktor produksi yang dimiliki, ya.
faktor produksi yang dimiliki biasanya gini. Di Pulau Jawa itu terkenal dengan komoditas sayur mayur, beras, ya. Terus apa lagi kan? Palak, wijah. Kemudian dari Pulau Jawa yang hasil komoditasnya kayak beras, sayur mayur dikirim ke Pulau Papua, ya. Sehingga terjadi perdagangan antar pulau. Lah, demikian juga sebaliknya dari Papua, ya, di sana itu mungkin hasil tambangnya kayak tembaga, ya, terus kakao itu dikirim ke Pulau Jawa, ya, biasanya di sana itu masih bahan mentah, di Pulau Jawa diproduksi sehingga jadi barang jadi dan dikembalikan lagi atau dijual lagi ke seluruh daerah atau pulau. Demikian juga dari Kalimantan. Biasanya Kalimantan terkenal apa ya? Kelapa sawit, apalagi? Ya, batu bara. Terus apa? Kayu, ya, itu. Nah, dari pertambangan dari Kalimantan, ya, itu bisa dikirim ke Jawa. Contoh kayak batu bara, ya. Batu bara itu untuk perusahaan untuk apa? Membuat proses produksi, ya, itu menjalankan proses produksi bahan bakunya menggunakan batu bara atau bahan bakarnya itu ada, ya. Kemudian terjadi dari Jawa juga gitu. Di Jawa itu biasanya kayak tekstil, ya, pakaian, banyak kan pabrik-pabrik garmen di Jawa itu bisa dikirim ke Pulau Kalimantan. Nah, itu sekilas, ya, pergerakan barang perdagangan antar pulau dari Kalimantan ke Jawa, produk dari Kalimantan dikirim ke Jawa kayak kelapa sawit, ya, kelapa sawit biasanya dari Kalimantan itu masih bahan mentah atau bahan baku dikirim ke Jawa, kemudian diproses menjadi minyak. Nah, setelah jadi minyak, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Itu contoh perdagangan pulau. Kemudian selanjutnya, coba kalian lihat di gambar ini dulu. Ini apa, anak-anak? Apa? Ya, gula. Rasanya apa? Rasanya? Ya, manis. Ya, itu. Ya. Ini gula. Contoh. Gula rasanya manis. Biasanya gula itu yang banyak menghasilkan di Pulau Jawa. Ya. Dari tanaman tebu diproses jadi gula, ya. Nah, kemudian bisa dijual ke luar Pulau Jawa, bisa ke Kalimantan, ke Papua, ya. Itu karena di Pulau Jawa banyak yang penghasilan dari tebu ini. Kalau yang bawah ini, ya, ini apa? Batu bara. Ya. Batu bara ini biasanya yang paling menghasilkannya di pulau mana? Penghasil batu bara. Coba, ada yang tahu nggak? Ya, Kalimantan. Ya, itu batu bara dari pertambangan Kalimantan bisa dikirim ke Jawa. Biasanya di Jawa itu ada pembangkit tenaga listrik itu pakai batu bara. Itu.
Ini gambar apa ini anak-anak? Ya, saku ya. Biasanya orang Papua membuat saku. Nah, itu. Nah, dari sekian-sekian gambar ini, mungkin kamu sudah tidak paham, mengerti mengenai perdagangan antar pulau. Coba mulai sekarang kamu kerjakan, kita belajar diskusi, kamu kerjakan LKPD, di situ ada bahan ajar dan juga dipelajari, ya. Ini bahan ajarnya, ya. Terus LKPD, nah ini bahan diskusinya, kamu isi, ya ini daerah, tuh, pelajarannya. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, karena kelompok 4, ya. Tuh. Ya, yang bisa enggak, Bang? Oh iya ya. Kamu ini dilihat di bahan ajarnya, kita belajar diskusi, ya. Ini kan karena ada penelitian. Ini pengajarnya apa nih? Ini ya. Kita hubungan aja, kita usah percakapan itu. Kegiatannya misalnya hasil Papua terbatas dikirim ke Pulau ini kirim ke Jawa, Jawa kirim banyak Jawa ke mana? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, ini kami ya. Nah, sebenarnya. Terus kegiatan berjalan dari apa ini? Papua misalnya Batak, Roma, Kalimantan, terus Klaten, Yukon, hasilnya tadi apa? 5,155. Ini ya di Pulau Papua ini gabungan aja gabung Kalimantan ini. Kelompok
Berinya apa? Sulawesi Nusa Tenggara. Nah, ini Pulau Sulawesi. Coba kamu, ini Sulawesi ya, misalnya. Biasanya sana itu minyak kelapa, kelapa yang terkenal di Sulawesi. Nah, itu sumber daya alam. Terus perdagangannya apa? Apa pertambangannya? Sulawesi biasanya ya emas, nikel, tembakau, ya itu hasil tambangnya. Paling enggak misalnya itu ini komoditasnya minyak kelapa, ya, ini kayu juga, ya, marmer, ya, itu semua ya, kebanyakan di pulau luar Jawa itu banyak penghasil kayu, ya. Paling enggak kamu tulis berapa ini ya, ya bisa setelah ini nanti kan dijual kemana itu ya, misalnya ini dari Pulau Sulawesi emas beliau terus nanti ini faktor-faktornya ini terus ya nomor 2 gimana bisa nah ya bela tidak apa-apa, misalnya hasilnya apa ya, ini hasil misalnya selain ini apa emas apa emas boleh ya di Pulau Jawa itu ya diproduksi biasanya kan masih datangan itu olah bisa untuk cincin, gelang, kalung, setelah ini nanti kelompok 4 gimana bisa? Mana? Oh. Ini ya. Nih, biasa ya. Ini bisa sendiri kamu masukkan di sini ya, ya. Kamu masukkan apa ya bentar ya ini kan kegiatan perdagangan antar pulau di mana pulau tersebut yang menghasilkan barang itu bisa dijual ke pulau mana yang tidak ada barang yang ada di pulau ini ya, dikirim kemana coba misalnya contoh ya nah boleh ini dikirim ke Pulau Jawa juga boleh karena di Pulau Jawa itu biasanya banyak pabrik-pabriknya ya, kalau di luar Pulau Jawa itu kan masih bentuk bahan baku ya boleh kayak rotan itu di sana itu mungkin masih bentuk bahan bakunya loh, kemudian dikirim di Pulau Jawa untuk dibuat barang produksi bisa untuk kursi, untuk almari, ya itu kamu sama seperti tidak apa. Terus ini, tapi ya, saya, ini bahan apa? Barang hasilnya komoditas unggulannya suatu daerah, kamu tulis yang ada di LKPD itu saya akan hanya apa
menyebutkan pakaian adatnya itu dari daerah mana, kamu sebutkan ya. Biasanya kamu udah hafal daerah pakaian adat itu ya. Ini tadi bisa toh diskusi kita ya. Kami tulis kelompok ya. Nah, Pak. Ya, Pak. Mana? Yang bersama apa cuma kamu kasih contoh kalau misalnya kita di Sulawesi, Sulawesi kirim emas nah itu ya kita aja. Cuma yang membedakan contoh ya, contohnya saja membedakan kalimatnya sama, membedakan contoh. Ini dia ada sama, kasih contoh. Boleh dikirim, Sumatera apa?
Mana mengalami kesulitan enggak? Ini kelompok 4. Ini kelompok 4 toh? Ya. Mana kelompok 3? Mengalami kesulitan enggak? Ya. Ya belum diskusinya. Mana yang belum, Pak? Belum ya, saya tunggu nanti. Kalau sudah, nanti dipresentasikan di depan kelas ini, ya. Dua anak yang presentasikan, wakil dari berkelompok ya.
Tuh, saya tunggu kelompok 4 yang selesai nanti dipresentasikan ya. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 kelompok 2. Nah, sudah? Dimasukkan. Kelompok 4 gimana? Sudah? Bisa presentasi ya? Sudah semua dong? Ya? Kalau sudah dan diskusi, tolong dipresentasikan. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Ya, coba dari kelompok 1 mempresentasikan ya. Depan juga anak. Ayo coba kelompok 1 mana? Depan, ayo mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari wakil kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan sumber daya alam dari berbagai pulau. Pada gambar pertama terdapat Pulau Papua. Pulau Papua, sumber daya alam dari Pulau Papua yaitu tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir, kaolin, minyak bumi, gas alam, dan sayur. Kegiatan perdagangan antar pulau di Papua adalah tembaga dan emas dikirim ke Pulau Jawa. Faktor pendukung perdagangan antar pulau di Pulau Papua adalah Perbedaan faktor produk, perbedaan tingkat harga. Gambar kedua, Pulau Kalimantan. Sumber daya alam dari Kalimantan yaitu marmer, batu gamping, granit, pasir kuarsa, batu bara, dan kelapa sawit. kegiatan perdagangan antar pulau di Pulau Kalimantan yaitu mangkat dan kelapa sawit dikirim ke Pulau Papua. Faktor pendukung perdagangan antar pulau di Kalimantan. Perbedaan faktor produk, perbedaan tingkat harga. Gambar ketiga, Pulau Sulawesi.
keempat, Pulau Sumatera. Sumber daya alam dari Pulau Sumatera yaitu kelapa sawit, timah, dan batu bara. Kegiatan perdagangan antar pulau kelapa sawit dan timah dikirim ke Pulau Kalimantan. Faktor pendukung perdagangan antar pulau yaitu perbedaan faktor produk dan perbedaan tingkat harga. Pada gambar kelima yaitu Pulau Jawa. Sumber daya alam dari Pulau Jawa yaitu gula, sayur mayur, tembakau, padi, kacang, dan kedelai. Kegiatan perdagangan antar pulau Jawa: gula, sayur mayur, tembakau, padi, kacang, dan kedelai dikirim ke Papua. Faktor pendukung perdagangan antar pulau di Jawa: perbedaan faktor produksi dan perbedaan tingkat harga. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, Maka tolong dimaklumi. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 1 ini, coba siapa yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Saya berikan kepada peserta. Yuk, mana? Oh ya, ini Bisa dijelaskan agak keras, agak keras. bisa dijelaskan bagaimana proses suplai barang dari Jawa ke Papua. Suplai barang dari Jawa ke Papua dilakukan dengan transportasi kapal laut karena lebih memungkinkan membawa barang dalam jumlah yang banyak. Ya, ya. Jadi dari pertanyaan ini, ya, untuk transportasi dari Pulau Papua ke Pulau Jawa itu biasanya menggunakan apa? Kapal laut. Kenapa kok pakai kapal laut? Karena barang yang akan dikirim itu jumlahnya banyak atau bertonton gitu. Jadi alat angkut yang dipakai itu yang paling tepat menggunakan apa? Kapal laut. Nah itu. Ya, ada pertanyaan lagi enggak? Ya, kalau sudah kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya coba setelah kelompok 1 ke kelompok 2. Ayo, siapa yang mewakili? Ya, ke depan. Ya, nah, ini dengarkan presentasinya teman kamu dari kelompok 2 hasil diskusi kita. Nanti tetap ya ditanggapi atau dikasih saran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baca dari langsung dibaca kan nggak apa-apa. Baca. Daerah Papua sumber daya alam yakni marmer, tembaga, kayu lapis, aluminium. Kegiatan perdagangan antar pulau, minyak dunia dikirim ke Pulau Jawa. Faktor pendukung perdagangan antar pulau, perbedaan faktor produksi di setiap pulau belum tentu sama seperti biaya faktor produksi. Contoh aluminium yang tidak ada di Jawa. 2. Daerah Kalimantan sumber daya alam karet,
pendukung perdagangan antar pulau, perbedaan tidak terjadi di daerah yang kaya akan semen mengakibatkan harga semen lebih murah. Terima kasih atas presentasi saya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau bertanya ke kelompok 2, silakan coba. Apa? Ya, agak keras ya tanyanya. Mengapa Kalimantan membutuhkan suplai garam dari Pulau Jawa seperti beras? Karena keadaan geografis Kalimantan tidak memungkinkan untuk area persawahan sehingga sangat minim akan pertanian padi. Ya, itu saya kuatkan dulu ya. Karena apa? Di Pulau Kalimantan itu tanahnya itu kebanyakan tanah gambut, ya. Jadi kurang cocok ya untuk tanah persawahan, ya. Jadi kurang subur ya untuk ditanami padi, sehingga hasil padi di Pulau Kalimantan itu berkurang, sehingga Pulau Kalimantan minta suplai beras dari Pulau Jawa, ya, di mana Pulau Jawa banyak menghasilkan beras, ya. Itu ya pemakaian. Ya, siapa lagi yang mau tanya coba? Nah, di gue. Coba bisa dijelaskan keadaan masyarakat Kalimantan dalam sektor pekerjaan. Pada masyarakat Kalimantan sektor pekerjaannya yaitu mayoritas di sektor tambang, ditambah lagi dari sektor perdagangan dan jasa. Saya kasih pengantar ya, yang itu di Kalimantan itu kebanyakan mayoritas yaitu pertambangan, karena di sana itu di Pulau Kalimantan banyak pertambangan ya, mulai dari minyak bumi, minyak gas, batu bara ya, sehingga masyarakat di sana itu penduduknya mayoritasnya banyak yang bekerja di tambang, juga di sektor perdagangan dan jasa, ya. Itu ya, bisa diterima kelompok itu ya. Ayo, siapa lagi yang mau tanya ke kelompok 2? Ya, kelompok 4 coba. Mengapa pembangunan di Jawa sangat cepat sedangkan di luar Jawa sangat lambat? Jawa merupakan pulau yang padat penduduk sehingga pembangunan difokuskan di Jawa. Selain itu pusat-pusat pemerintahan berada di Jawa. Itu ya. Kenapa di Jawa kok sangat cepat? Karena Pulau Jawa merupakan ya penduduknya sangat banyak, juga di situ terdapat kantor-kantor pemerintahan yang ada di negara kita, ya, sehingga perkembangan pembangunan sangat cepat. Mengingat penduduknya banyak, juga terjadi perekonomian, ya, sangat pesat sekali, ya, sehingga Pulau Jawa pembangunannya lebih cepat dibanding dengan pulau-pulau lain. Nah, itu. Ya, ada pertanyaan lagi benar? Ya, tidak ada. Ya, terima kasih ya. Kasih aplaus, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 3, coba. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, daerah Papua. Sumber daya alam Sumbaga, Bumi, Kaliwati. Kegiatan perdagangan antar pulau Papua mendukung pembangunan Jawa.
Sulawesi mengirim presentasi ini kelompok. contoh mengirim benar. Faktor pendukung perdagangan antar pulau, perbedaan faktor produksi, perbedaan tingkat harga. Nomor 4, Pulau Sumatera. Sumber daya alam minyak bumi. Tekstil, ban mobil. Kegiatan perdagangan antar pulau. Pulau Sumatera mengirim barang ke Pulau Papua. Contoh ban mobil. Faktor pendukung perdagangan antar pulau, perbedaan faktor produksi, perbedaan tingkat harga. 5. Daerah Jawa. Sumber daya alam dari rokok dan kayu lapis. Kegiatan perdagangan antar pulau. Pulau Jawa mengirim barang ke Kalimantan. Contoh rokok. Faktor pendukung perdagangan antar pulau, perbedaan faktor produksi, perbedaan tingkat harga. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari kelompok 3 ada yang mau menambah atau memberikan pertanyaan, coba dari kelompok mana ya? Kelompok 4 coba. Apa saja yang diperlukan supaya perdagangan antar pulau bisa berjalan lancar? 1. Perdagangan antar pulau agar lancar, maka harus ada jaminan keamanan dari pemerintah. Karena di jalan lintas pulau sering terjadi tindak kejahatan. 2. Adanya sarana yang memadai dari pemerintah seperti jalan raya yang harus tidak rusak. Kemudian pelabuhan yang lebih banyak sehingga bisa menjangkau daerah-daerah terpencil mengingat Indonesia negara kepulauan. Nah, ada pertanyaan lain lagi? Ya, tidak ada. Saya perkuat ya dari jawabannya itu. Jadi, kenapa perdagangan antar pulau bisa berjalan lancar? Ya, itu harus yang pertama harus ada jaminan keamanan dari pemerintah. Ya, karena di jalan lintas pulau itu biasanya banyak preman. Ya, yang sering meminta uang, ya, terutama para sopir-sopir itu. Makanya yang pertama harus keamanan keselamatannya, ya. Terus yang kedua pemerintah harus menyiapkan seperti jalan raya, ya, jalan raya yang bagus, juga pelabuhan-pelabuhan, ya, diperbanyak lagi sehingga perdagangan antar pulau bisa berjalan dengan lancar. Itu, ya, bisa diterima kelompok 4? Ya. Ya, kalau sudah kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, yang terakhir kelompok 4. Nah, ini, yuk, siapa perwakilan kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Gambar pertama, daerah Papua. Sumber daya alam, minyak bumi, kayu gelondong, kayu lapis. Kegiatan perdagangan antar pulau. Papua mengirimkan kayu lapis ke Jawa. Faktor pendukung perdagangan antar pulau. Perbedaan faktor yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga. Daerah Kalimantan sumber daya minyak kelapa, minyak bumi, dan batu bara. Kegiatan perdagangan antar pulau. Kalimantan melakukan perdagangan antar pulau, mengirimkan minyak kelapa ke Papua. Faktor mendukung perdagangan antar pulau. Sumber daya alam, geografis, dan sumber daya manusia. Daerah Sulawesi mempunyai emas, besi, nikel, tekstil, dan minyak kelapa. Sulawesi melakukan perdagangan antar pulau mengirimkan minyak kelapa ke Sumatera. Perbedaan faktor produksi mempengaruhi setiap pulau, belum tentu sama tersedianya faktor produksi.
dibawa sama jemput atasnya sehingga dikirimlah ke Kalimantan. Sekian presentasi dari saya kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan enggak? Ke kelompok 4 coba siapa? Nah, angkat tangan. Apakah di Pulau Sumatera tidak ada area persawahan sehingga membutuhkan prestasi Jawa? Ada area persawahan di Sumatera tetapi area tersebut tidak luas sehingga tetap membutuhkan beras dari Pulau Jawa. Ya, bisa diterima? Ya, kan sudah kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, sekarang demikian tadi diskusi kita ya. Posisi boleh kembali ke rumah. Ya, saya akan memberi penguatan dari presentasi-presentasi yang kalian buat diskusi di dalam kelas ini ya. Presentasi ya. Setelah kita melaksanakan diskusi ini, kita bisa simpulkan terjadinya perdagangan antar pulau terjadi karena perbedaan sumber daya alam tiap pulau berbeda-beda ya. Dan sumber daya manusia juga berbeda. Sehingga dengan adanya perbedaan itu ya bisa menimbulkan tingkat harga juga berbeda. Namun demikian ya, perdagangan antar pulau tidak semua berjalan dengan lancar karena beberapa faktor seperti keadaan geografis tiap daerah yang berbeda dan berpengaruh pada saat pengiriman barang dagangannya. Terus faktor keamanan ya juga berpengaruh menjadi masalah dalam hal pengiriman perdagangan atau barang. Tentunya ini tugas pemerintah untuk memberi kebijaksanaan hal-hal tersebut. Nah, itu penguatan dari diskusi presentasi kita. Nah, sebelum kita yang kedua, ini ada post test. Ini kamu post test ini coba kamu kerjakan terlebih dahulu. Kamu tulis nama dan kelas, jangan lupa ya. Kamu kerjakan soal 1 sampai 5.
masukan Luki dari teman-teman kamu. Ya, dimakan. Ya, diambil ya, semua semuakan. Ini post test yang sudah kamu kerjakan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oh ya, silakan. Kesimpulan saya yang pertama, pembelajaran kita yaitu tentang perdagangan antar pulau di mana Indonesia negara kepulauan sehingga terjadi sebuah perdagangan antar pulau yang satu dengan yang lain. Kesimpulan kedua, perdagangan antar pulau bisa terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya alam pulau tersebut sehingga antar daerah saling melengkapi kebutuhan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih dari kesimpulan dari pembelajaran kita. Untuk merefleksi dari keseluruhan tahap pembelajaran, nanti saya akan memberikan poster ya. Kamu nanti kamu tempelkan yang sesuai dengan kamu, yang menyenangkan, membosankan atau ini ya. Yang biasa saja ya. Tolong Luki bantu Pak Eko ngalahin ke sini. Ini Luki. Dua anak, cepat. Ada sini, Mas. Ini Mas. Nah, kamu ini baru ini. Dari keseluruhan dan tahap-tahap yang kita laksanakan tadi dalam pembelajaran, tolong ya, kamu saya beri centang ini ya, pilih sesuai menurut kamu apakah pembelajaran kita hari ini membosankan, biasa saja atau menyenangkan ya. Ini kamu lempel dari poster. Cara menempelnya ini ya. Senang ya menurut kamu. Jadi diklembet ya. Coba saya mulai dari ini ke sini. Bisa nggak? Ya, coba. Menurut kamu pembelajaran kita itu yang mana? Ya, tuh. Ya, sekarang. Ya. Satu-satu aja nunggu. Ya, coba.
yang meja depan. Yuk belakang nih. Nah, lagi. Yuk depan. Ini menurut kamu loh ya. Ya. Baik, lanjut. Ya semua? Ya. Berarti dari pembelajaran hari ini yang bentuk diskusi, ya, Pak Guru dan kamu berarti apa Kak? Menyenangkan. Ya, dengan menyenangkan ini kamu memilih menyenangkan, saya akan lebih optimis lagi atau profesional lagi dalam memberi pembelajaran biar kamu lebih semangat dan menyenangkan untuk belajar di dalam kelas. Nah, itu. Sebagai akhir pembelajaran kita, ya, marilah kita berdoa untuk terlebih dahulu. Ya. Berdoa dulu. Ya, cepatlah coba. Ini tempat dosa segera mulai. Doa selesai. Sebelum kamu pulang, Pak Eko hanya memberi pesan, ya, tetap semangat, tetap dalam belajar lebih giat, ya, biar kamu termotivasi dan cita-cita yang kamu harapkan bisa tercapai. Ya. Dan jangan lupa nanti di dalam pulang perjalanan, ya, jangan ngebut-ngebut dalam mengendarai sepeda motor, ya. Itu. Dan untuk pelajaran minggu depan, ya, yaitu perdagangan, ya, dipelajari perdagangan antar negara, ya. Itu. Nah, sebagai akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.